excited banget kemarin ya Allah tuh excited banget. Mana harusnya kemarin tuh launching jam 10:30 pagi. Tapi qadarullah kita agak ngaret nih. Jadi sebelum aku launching itu udah mendekati zuhur. Jadi kita break. Takutnya nih orang-orang udah pada mau standby. Udah deh bismillah, gue breakin aja dulu zuhur dulu. Abis balik zuhur balik lagi langsung ke kita. Ya Allah, lo tahu nggak? Kenapa? Itu kayak jualan kacang goreng gampangnya. Masjid itu. Iya. Gak ada susah-susahnya. Dan gue tuh ngerasa kemarin tuh udah Allah tuh ada deh. Dia senyum girang deh. Gue sampai merinding tuh. Dan sekarang itu gue di tempat Hafiz, gue mau ajarin berbisnis. Gue mau buatin mereka laundry sama satu lagi toko kue. Jadi yang lakinya gue bikinin laundry, yang perempuan-perempuannya gue bikinin toko kue. Sehingga mereka bisa mandiri. Kita kasih solusi. Tunggu. Kenapa? Tunggu. Ini mulai di silent dulu. Oh iya. Lihat ya, seorang Kiai Haji Ivan Gunawan mau mulai podcast aja harus khusyuk, tau gak? Iya dong. Ya karena kan maksudnya kalau podcast ini kan insya Allah menjadi sebuah tontonan yang dilihat dan didengar. Jadi di saat kita duduk ya berarti kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Nggak bisa asal bercandaan, nggak bisa asal keluar gitu. Tapi kamu tahu nggak? Kantor Kasih Solusi ini adalah di bangunan bangunan baru ini tahu yang beli 20-an miliar itu kan. Lo tahu cikal bakal tanah ini ya. Ini menyimpan sisa kulit saya loh. Apa sih maksudnya? Karena saya sunat di gedung ini. Saya sunat di gedung ini tahun 90-an. Keinjek gak tuh? Jadi tau gak sih daerah ini tuh daerah jajahan gua kecil. Jadi orang tua tuh di Ragunan di Kampung Polri. Oh iya. Gitu Kampung Kandang. Nah papa kebetulan rumah barunya juga di Kampung Kandang. Jadi pas aku nyampe sini tadi lebih awal. Nah kemarin tuh haul bokap 6 tahun. Jadi tadi mampirlah ke makam gitu. Oh iya Masya Allah ya. Jadi memang sejarahnya di kantor Cilandak ini teman-teman, ini memang isinya media-media semua. Barengan sama partner gue ini Babe Bambang Pranoto yang punya tadinya kutus-kutus sekarang sanga-sanga. Sanga-sanga. Oh ini. Oke, pantesan tadi gue lagi mau parkir. Terus? Gue mau parkir terus udah gitu gue disuruh pindah. Terus Bapak mau datang. Parkirnya jangan di sini. Gitu. Oh kata gue, oh yaudah ibu pindah deh kata. Kuat-kuatan nama. Anda harus menghargai ini partner saya. Iya. Pak, izin Pak. Nah, itu kita beli. Memang jujur kalau di Google Map waktu itu ada kayak ruko-ruko kayak ruko-ruko ada Circle K juga kan. Tahu-tahu tapi pas udah jadi bangunan akhirnya dijual fasadnya udah sama tuh. Bangun jual meskipun interiornya masih kosong. Oh ternyata dulunya klinik ya di sini. Ini dulu paling kiri tuh klinik, terus kalau nggak salah ada apotik. Iya. Ini bener di sini nih. Iya, ini di apotik. Sini. Iya. Oh, klinik. Gitu. Sunatnya di sini. Tahun 90-an. Itu waktu pas udah masuk kuliah. 90-an tuh lulus SD mau masuk ke SMP dong. Lu uban lu aja lebih banyak dari gue. Kenapa jadi gue lebih tua dari lu? Hah? Iya benar. Uban gue lebih banyak. Iya gak? Ya, benar. Gitu. Jadi ini Ragunan ini daerah jajahan aku nih. Karena aku inget banget dulu tuh waktu tinggal di Kampung Polri, gue tuh kalau mau sekolah mau keluar dari rumah zaman dulu kan SMA kan balik lagi ke sini kan. Jadi tuh gue SD sunat, abis sunat tuh gue ikut nyokap sama bokap tugas di Ukraine. Di Kiev. Jadi bokap gue itu salah satu yang ngebuka kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Ukraina. Nah karena di Ukraina itu gak ada sekolah Indonesia, jadi gue pindahlah sekolahnya di Moskow. Jadi selisih 8 jam naik kereta dulu tuh zaman sama bokap. Gitu. Selesai 96 gue pulang ke Jakarta. Tinggal lagi di Ragunan lagi. Akhirnya kok bisa-bisanya ke daerah Kerinci 8? Kerinci itu usaha butik. Jadi awalnya tuh pas pertama kali buka butik tahun 2005 itu di Radio Dalam. Butik gua keren di pertama tuh turunan. Tahu Radio Dalam? Iya kan? Tapi nggak bisa muter. Kalau udah turun naiknya naik lagi mundur. Kok gitu? Iya. Udah pokoknya itu dulu butik deh. Itu dulu butik disewanya itu per tahunnya 15 juta. Oh masih murah ya? 15 juta murah. Jadi kontrak 2 tahun. Yang modalin butik itu Rosa Merit.
Rosa Merit budgetnya 45 juta tuh akad resepsi. 30-nya aku pakai buat sewa, 2 tahun, 15-nya beli mesin-mesin, beli alat-alat. Akhirnya sejarahnya sampai itu. Ya. Sampai punya 99 masjid di seluruh Indonesia. Masya Allah. Haji Igun. Tuh lihat. Ada yang ngeliput ya? Banyak tabloid bintang. Tuh, banyak. Karena gue bintang ada di tabloid itu. Jadi kan tuh, Ivan Gunawan wujudkan mimpi atau impian bangun 99 masjid dari Sabang sampai Merauke. Masya Allahnya tuh ya alhamdulillah ya. Maksudnya 2 tahun terakhir ini Allah ketemuin aku dengan orang-orang yang circle-nya beda lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin seringnya ketemu sama desainer juga, makeup artis, model. Nah sekarang ini Allah temuin gue tuh sama Ustadz, sama Habib, sama insya Allah sama orang-orang baik deh gitu. Nah salah satunya tuh pas haji kemarin Allah ketemuin aku sama Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim di restoran Damba di Mekah. P4 restoran Damba. Lantai P4 sambil nyemil bala-bala. Wah itu paling enak itu kayaknya mewah banget ya. Bawaan bala-balanya itu paling enak di situ tuh. Itu kayaknya mewah banget ya. Iya. Nah terus udah gitu lagi di situ dia pokoknya cerita lah, kita cerita. Akhirnya Ustadz Fatih tuh ngajakin aku awalnya tuh bantuin untuk pembangunan masjid di Yokohama. Jepang. Oh tahu. Iya di Yokohama. Iya. Tapi itu aku masuk tuh memang sudah setengah jalan lah gitu. Nah dari Yokohama, abis selesai Yokohama, aku bangun masjid aku di Pondok Cabe. Aku bangun di situ selesai. Nah selesai, Ustadz tuh selalu ngajarin kalau kita itu di saat kita selesai melakukan sesuatu, kita harus lanjut. Jangan ada breaknya. Gitu. Coba cari itu ada ayat tuh di situ. Emang iya. Coba cari. Coba dalilnya. Coba. Ditembak dalil. Jadi nih. Setelah kita melakukan satu pekerjaan, kita harus lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Rangga, kemarin yang gue nanya sama lo, yang artinya kalau kita sudah melakukan satu pekerjaan, terus kita harus lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Itu ayatnya apa? Nunggu dulu dong. Kalau orang kan nanyanya sama AI. Iya. Kalau gue gue punya AI sendiri namanya Rangga. Iya. Rangga yang kemarin sholat sama yang ada di situ. Iya kan? Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja. Tuh. Faiza farokta fangsob. Ya itu dia. Oh iya. Bagus kan kata-kata itu? Iya, itu selalu gue pegang tuh. Maka apabila kamu selesai dengan urusan kamu, jangan rebahan. Lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Bagus. Iya. Keren nggak? Makanya itu termasuk bangun masjid, renovasi yang di Yokohama, lanjutin lagi dong. Lanjut lagi. Aku bangun masjid di Pondok Cabe. Abis itu Ustadz Fatih ngajak lagi, Gun, ayo kita bangun 99 masjid di seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi kemarin itu kan acara Amazing Quran, Amazing Muharram yang ke-15. Kemarin dihadiri 4.000 orang, full house. Wow. Bener-bener full house. Acara dari setengah 8 sampai asar. Jadi di situ aku launching. Aku kirim ke kamu deh kalau nggak salah videonya. Aku launching di situ. Jamaah yang datang kemarin itu langsung, masya Allahnya, langsung ngetek kurang lebih yang kemarin closing itu 56 masjid di seluruh Indonesia. Udah mayoritas dong. Ya, udah dominasi. 56 masjid insya Allah. Dari 99 masjid kan target? Yes. Jadi kita gini konsepnya. Di 99 masjid ini kita bukannya membangun masjid dari nol. Tapi kita ini memugar masjid yang bangunannya sudah ada. Oke. Jadi Cinta Quran Foundation berkolaborasi dengan Masjid Nusantara. Jadi Masjid Nusantara ini memang udah jagonya dia bangun masjid. Udah ribuan masjid yang dia bangun. Jadi dari beberapa waktu yang lalu kita itu research ke 99 titik yang kita kehendaki. Di mana aja sih titiknya? Nah, titiknya itu yang pertama adalah di daerah-daerah yang memang perekonomiannya kurang bagus. Karena kan mereka nggak bisa mugar masjid itu kan. Pertama, perekonomiannya kurang bagus. Yang kedua, umatnya banyak di situ. Yang muslimnya. Jadi masjid itu insya Allah bisa makmur. Jadi masjid itu ada yang di daratan, ada yang di pegunungan, ada yang di dekat laut. Macem-macem. Wow. Gitu. Tuh jadi excited banget kemarin ya Allah tuh excited banget. Mana harusnya kemarin tuh launching jam 10:30 pagi. Tapi kadarullah
kita agak ngaret nih. Jadi sebelum aku launching itu udah mendekati zuhur. Jadi kita break. Takut, gue gini kan, takutnya nih orang-orang udah pada mau standby, kan udah pada standby kan, ke break zuhur nih. Udah deh, bismillah, gue breakin aja dulu zuhur dulu. Abis balik zuhur, balik lagi langsung ke kita. Ya Allah, lo tahu nggak? Kenapa? Itu kayak jualan kacang goreng gampangnya. Masjid itu? Iya, nggak ada susah-susahnya, nggak ada susah-susahnya. Beneran, ya Allah. Dan gue tuh ngerasa kemarin tuh udah Allah tuh ada deh. Dia senyum girang deh, gue sampai merinding tuh. Nggak ada susah-susahnya. Jadi memang patungan ya konsepnya. Jadi kan satu masjid itu budgetnya sekitar 400 jutaan. Untuk ngepugar atau ngerenov ya? Untuk ngepugar, betul. Jadi desainnya juga lucu-lucu. Desainnya gemes-gemes, ngikutin. Ada gak sih desainnya? Nanti aku kasih kirim aja, nanti diputer ya. Jadi salah satu desainnya tuh ada gitu. Jadi benar-benar ngikutin update situasi sekarang. Jadi kekinian. Iya. Gitu. Karena aku juga pengen orang tuh pengen ke masjid. Masya Allah. Gitu. Iya. Aku buka. Aku memang dari awal itu aku udah incer. Kan aku selalu tuh kalau tiap aku bangun masjid, netizen tuh bilang gini, Igun, bangun masjid di Afrika, bikin dong di Indonesia, no Papua. Gue ditantang begitu kan, nggak bisa. Capricorn ditantang tuh nggak bisa, ya kan? Gue buka di Papua. Bismillah, gue buat di Papua Pegunungan, yang paling ujung. As-Sabar. Namanya As-Sabar. Masjid aku. Kenapa namanya As-Sabar? Karena aku kesabarannya setipis tisu. Jadi aku pengen ya insya Allah kasih sabar lebih luas ya. Jadi menyikapi segala sesuatu tuh kita nggak perlu kayak Judika atau Krisdayanti nada tinggi. Kita nadanya rendah aja, santai gitu. Ya kan kalau dulu kan mau apa-apa kan yang penting ngegas dulu. Abis itu mikir baru pelan. Sekarang berusaha untuk nggak dikit-dikit ngegas. Jadi dari 99 masjid, mungkinkah apakah ada hubungannya dengan 99 Asmaul Husna? Ya, jadi memang itu namanya diambil dari Asmaul Husna. Jadi emang kalau boleh tahu As-Sabar itu Asmaul Husna yang ke-99. Masya Allah. Udah judulnya 99 masjid. Pakai di tes mulu gue dari tadi nih. Ya Allah. Jangan sampai gue kesel gue oles nih. Apa tuh? Oles pakai apa? Ini sanga-sanga. Iya, sanga-sanga apa sanga-sanga? 99, songo-songo. Oh, songo-songo. Jadi memang ternyata minyak balur ini bisa ada kemarin ibu-ibu tangannya patah. Nyambung lagi. Bisa lurus lagi. Patah, diolesin pakai minyak ajaib ini. Emang dia sampai ke tulang? Loh, masuk ke dalam. Hati-hati teman-teman yang bukan bikinan aslinya Pak Bambang Pranoto, karena banyak yang mengkopi di oknum-oknum ini. Jadi kutus-kutus tadi namanya udah berubah namanya jadi sanga-sanga. Jadi kutus-kutus tuh kalah namanya, udah dipakai orang. Yang ini udah didaftarin belum? Ini udah. Nah, ini makanya rame waktu itu, jangan salah pilih yang ada foto Pak Bambangnya. Gue tuh makanya nama itu kan hak intelektual kita ya. Mahal tuh harganya. Iya. Lu tahu nggak cerita ini ya? Ini yang gue baca ya. Lu tahu nggak cerita minyak, ada salah satu, gue nggak mau nyebutin brandnya ya. Ada salah satu brand minyak wangi terkenal. Oke. Dalam luar. Oke. Terkenal sekali. Seluruh dunia. Oke. Di sini masih ada di mall-mall. Lu tahu nggak? Yang punya nama sekarang nggak punya haknya. Ya kesian. Dia bikin brand baru lagi. Nggak ngangkat dong. Dia jalan-jalan aja karena kan nggak semua orang tahu. Iya itu. Kalau gue kan suka tahu ada berita-berita fashion kayak gitu-gitu. Ya Allah kesian. Jadi makanya kita tuh harus menjaga nama kita. Jadi gue tuh Ivan Gunawan udah gue daftarin, gue hakiin. Semuanya udah gue ada. Halu-halu gue mau bikin semua hotel. Kelas. Ya, gue bikin hotel bisa, bikin kosmetik bisa, minyak wangi bisa, bikin apa aja udah gue daftarin semuanya. Jadi orang udah nggak bisa ambil celah. Meskipun itu keluar duit. Apanya keluar duit? Loh kan buat daftarin. Ya bayar lah, mau gratis. Kan keluar duit tapi kan belum bangun hotel ya. Iya namanya ya kan kita kan apa tuh namanya istilahnya? Berangan-angan. Bukan apa? Omongan bukan baik. Visioner apa? Kalau orang investasi itu apa namanya? Visioner. Bukan. Manifesting. Manifesting. Yeah. Manifesting. Iya. Yeah. Manifesting. Kita kan harus punya begitu dong. Kita kan harus kayak mikir
apa gitu. Jadi kalau suatu saat ya kan, misalnya kita berdua punya hotel kan udah ada namanya. Oh iya bener. Gitu. Atau nggak punya IP baru, punya program baru yang bisa ngekupas menggali teman-teman yang. Tapi lo sendiri nama lo udah lo udah dong. belum? Kita kan kasih solusi aja sebelum kita launch itu udah kita langsung telepon. Kalau nama panjang kamu siapa? Dery Hansa dong. Dery Hansa. Oh nama sendiri maksudnya? Iya. Emang apa urusannya? Lah itu nggak lo hakiin? Emang bisa diambilin? Ya. Wah, lu banyak belajar sama gue. Ya enggak, itu iya benar juga sih. Tapi kalau nama panggung lo apa? Dery aja udah. Enggak ada apa-apa lagi. Dery kasih solusi. Enggak, tapi kasih solusi lo daftarin kasih solusinya doang. Apa ada Dery-nya juga? Enggak, gua ada foundation, ada Dery kasih solusi foundation itu daftarin untuk. Enggak, nama lo asli, nama bener coba lo daftarin juga. Dery Hansa, iya sih suatu saat emang bisa bikin brand. Tapi kan lu kan karena memang nama brandnya Ivan Gunawan. Iya. Gue secara IP intellectual property kan namanya kasih solusi. Meskipun nggak menutup kemungkinan nextnya gue akan bikin nama Dery Hansa. Geprek Bensu, Bensu Ruben Onsu. Iya, kena kan? Kan bisa jadi nama lain. Berarti sebelum ditayang, siapa tahu saya mau bikin hotel kan, saya mau bikin bandara misalnya apa segala macamnya. Jangan sampai tersaji sama orang-orang kena mafia haki akhirnya. Tolong. Oh itu ada. Iya betul. Tolong dong nanti didaftarin dulu. Jadi proses kan kalau tim saya yang males, penting, jadi gini, mager. kamu kan bisa masuk ke dalam websitenya, dicek itu ada atau enggak. Abis itu didaftarin, abis itu nanti ada proses-prosesnya lagi. Betul, boleh. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pada sibuk, jadi ntar misalnya teman-teman gue pada sibuk, berarti kan kalau di prosesnya bisa tahun depan, tayangnya tahun depan aja podcast. Oh ya udah jadi masjidnya, nggak perlu duit lagi. Ya gini buat teman-teman ya, ini pelajaran penting. Buat kita pemilik brand atau intellectual property di kemudian hari, karena kita bisa disomasi kapanpun, kita nggak pernah tahu. Jadi kan sekarang gini ya, mungkin anak-anak Gen Z ini sekarang mulai, aku lihat di data ya, anak-anak sekarang itu kan udah mulai males kerja sama orang. Jadi pengennya berusaha sendiri. Betul. Nah itu pas banget tuh kalau nama kita itu bisa kita daftarkan. Oke. Gitu. Apalagi sekarang sistemnya nama itu first to file, teman-teman. Apa itu? Siapa yang daftarin nama duluan? Oh dia menang. Iya. Betul. Lu tahu ada merek baju juga, Polo. Tahu. Nah Polo yang di Jakarta di Indonesia tahu. Itu bukan punyanya Ralph Lauren. Betul. Punya orang Indo. Yang di bandara rata-rata. Iya. Itu rame itu. Iya dulu. Masjid juga gitu nggak? Masjid punya Allah, udah bukan punya kita. Kan udah kita wakafin. Iya, secara nama bisa dituntut nggak? Ya orang gila kali mau nuntut masjid, mau ngapain? Iya, rumah Allah ya. Kan kalau yang namanya udah bangun, niat awalnya udah diniatin, diwakafin, ya Allah walam. Jadi kayak masjid yang ada di Pondok Cabe, kan aku kasih nama Duratul Quran. Aku wakafin, aku buat yayasan baru namanya Gunawan Cinta Sedekah, pakai nama bokap. Jadi yang mengelola masjid itu ya teman-teman yang ada di Gunawan Cinta Sedekah. Dan sekarang itu gue di masjid dan yang di tempat tahfiz, anak-anak tahfiz gue mau ajarin berbisnis. Keren. Gue mau buatin mereka laundry, sama satu lagi toko kue. Jadi yang lakinya gue bikinin laundry, yang perempuan-perempuannya gue bikinin toko kue, sehingga mereka bisa mandiri. Jadi nggak ngandelin hidup dari kotak amal. Iya. Keren. Donatur kayak kotak amal. Iya kan, maksudnya kan dari kotak donatur amal, yang keren. Iya. Mesti makan 150 orang pakai kotak amal, capek banget ngitungnya ribuan. Udah tahu orang sekarang kalau amal masukin ke kotak 1000-an. Iya benar. Dari ada 2000. Bener nggak? Coba, ayo buktiin. Kalau emang enggak, besok Jumatan lu para laki-laki masukin ke masjid coba 100.000. Berat pasti. Jangan ngomel dulu. Buktiin kalau tiap Jumat bisa masukkan lembaran 100.000, lo top. Iya juga ya. Ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 100.000. Kebiasaannya orang-orang ngeluarin, ya nggak semua ya. Sampai ditutup-tutup dah, biar nggak kelihatan. Ya kan biar takut riak. Katanya juga bagus juga sayang kalau setiap Jumat itu kita bisa wakaf Quran. Bagus juga tuh. Karena banyak banget sekarang di masjid-masjid, di masjid-masjid itu selain sedekah Jumat itu ya, apa istilahnya kalau masjid? Apa Jumat berkah? Bukan Jumat berkah. Kalau yang kayak di masjid kan kalau kita tiap habis azan kan Assalamualaikum. Ngumumin. Yang ngumpulin pendapatan minggu lalu gitu apa istilahnya? Ya tergantung masjidnya sih memang. Kotak amal, laporan ke amal, ya laporan, kan? Itu kan
diumumin kan setiap minggu. Biar transparansi. Oke. Ini buat teman-teman. Lo sholat Jumat nggak sih? Sholat Jumat lah. Tahu? Ya kan nggak semua masjid begitu, Kak Igun. Ada juga setiap Jumat sebelum khotibnya, sebelum itu dia ngomong dulu. Dia nggak tahu. Ada juga masjid yang bener nggak? Ada juga masjid yang nggak ngumumin. Emang iya? Oh iya, ada yang ngumumin, ada yang nggak. Lo turuninnya pas udah mau sholat kali. Enak aja. Pasti lo pasti nggak ngantuk-ngantuk nungguin khotbah kan? Lihat aja nih. Kenapa kalau kita sholat Jumat pasti ngantuk? Ya karena mungkin dia nggak into sama apa yang diceramahin, rata-rata nggak ngerti dalil. Iya benar, siang-siang apalagi kan kena nasi padang sebelumnya. Iya tahu. Tuh biasanya lagi ngomongin diri sendiri. Tahu nggak? Ada orang sholat Jumat. Gue kasih tahu nih. Kejadian pada saat tahun 2008. Itu kan lu mah nggak bisa move on dari masa lalu. Ya, enggak. Ini gue mau cerita. Justru ini ada sisi positifnya. Yeah. Di tahun 2008, saya waktu itu tinggal masih sama orang tua di Jalan Kerinci 9 di Majestic. Ada masjid tuh situ tuh. Set, kira-kira khutbah udah mau habis, di penghujung banget ujung, ada orang yang telat datang sholat Jumat. Itu kebetulan tetangga saya. Datang sholat. Kalau telat mah ya di barisan belakang dong safnya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuma kayak dipaksain tanda kutip meskipun ya masya Allah. Bukan gitu. Dipaksain, emang disiapin. Ada yang nyiapin kan? Artis banget, selebriti banget. Hah? Oh Anda? Enggak, tapi ada yang siapin kan itu? Iya, jujur disiapin. Ngomong aja. Iya. Asik. Pejabat. Sholat Jumat tuh udah di ujung, dari belakang ada yang ngelangkain pundak-pundak orang. Set, pakai jubah Pakistan transparan warna putih. Itu dari bukan belakang. Itu bukan transparan, itu bahannya namanya tuh kayak kartun yang adem, yang tipis. Nggak, tapi sholat Jumat kayak gue, maksud saya kan bisanya harusnya yang agak sedikit. Ya sekarang kan ilmunya udah dapet. Iya. Tapi ini gue nggak tahu ya. Ini part of ilmu fashion atau enggak ya? Gue mau kasih tahu ya buat teman-teman. Di saat kita sholat Jumat, usahakan untuk tidak memakai baju atau kaos yang ada tulisan di punggungnya. Ya benar. Karena buat aku itu bisa distract orang yang lagi doa. Bahkan lagi sholat juga. Lagi sholat, ya. Ya kan? Ya sholat ya doa. Jadi maksudnya kalau misalnya nih contoh kita lagi Allahu Akbar lagi doa kan, kasih solusi. Orang jadi Al-Fatihah atau jadi distract kasih solusi. Iya. Lo sering pernah nggak kalau sholat, lo sholat gini atau sholat, rokat keberapa ini? Pernah nggak gitu? Lupa betul. Hah? Iya betul. Pernah nggak? Pernah lah. Benar. Terus kemarin gue waktu di Dubai ya, masa gue lagi sholat. Ini boleh kan cerita ngalor ngidul gini boleh kan? Boleh. Ya, gue pernah lagi sholat. Kok orang sholat maghrib 2 rakaat? Enggak 2 rakaat salam. Untung gue lagi connect. Oh, itu jamak. Ada apa? Jamak. Jadi kalau maksudnya kalau sholat jamak masa kita ada makmumnya? Ini izin ya, nggak maksud berkapasitas ustadz ya. Iya. Jadi memang kalau kita jamak untuk maghrib itu kan boleh digabung. Oke. Jadi harusnya 3 rakaat 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Jadi 3-2 langsung isya 2 rakaatnya nyambung. Nah berarti enggak, aku tuh dari awal ngikutinnya. Hah? Dia 2 rakaat salam. Iya itu mungkin ya berbaik sangkanya gue ya. Dia bikin saf baru tapi masih di vibes-nya suasana maghrib. Oh ya mungkin. Nah bikin saf baru tuh. Ini kan bersuara kan imamnya. Gue sekarang bersuara. Iya, ini sekarang gue tanya sama lo. Ini sekarang gue tanya sama lo ya. Aduh ngeri ini banget. Misalnya gini. Ini ditanya fatwa nih males. Misalnya dengerin. Mau minum dulu nggak? Takutnya lo nggak bisa jawab lagi. Jadi kalau misalnya nih, ya kan kalau misalnya kita mau sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan ada sholat sunat 2 rakaat kan? Iya. Nah, qobliyah. Iya. Pas kita lagi, misalnya orang-orang lagi pada wudu nih, geng kita yang mau sholat, orang lagi pada wudu. Pas dia balik, kita lagi sholat nih. Sholat sunat 2 rakaat. Nah, temen yang ada di belakang tuh nggak tahu kalau kita tuh sholat sunat bukan sholat maghrib. Kita gimana? Bismillah gue coba Coba. Tapi bukan fatwa nih. Coba. Maaf nih. Kemarin gue begini, gue ketawa gini. Gue dalam hati gue, ngapain lu ikutan gue gitu? Iya. Nggak, lu nggak usah ketawain juga. Ngapain lu ketawa? Enggak, tapi lucu aja gitu. Maksudnya orang gue lagi sholat sunat, lalu ngikutin gue di belakang kan gitu. Kan dia nggak tahu. Iya makanya terus gimana? Coba harusnya gimana? Izin ya. Iya. Nih maaf nih. Yeah. Coba ya. Iya.
gue pernah nonton video-video Ustadz, kayak gue bisa belajar juga tuh ke misalnya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Firanda gitu ya. Itu pernah juga ada yang nanya seperti itu jamaahnya. Itu terhitung nggak masalah karena si makmumnya kan nggak tahu, meskipun yang di depan itu lagi sholat berbeda lah bisa dibilang. Tapi pas gue udah salam 2 rakaat, mereka lanjutin 1 rakaat. Karena masbuk, karena butuh 1 rakaat lagi. Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oh. Izin ya, ini untuk detailnya. Ya gue juga makasih ya. Iya boleh, makanya. Jadi bukan berarti. Makanya gue tanya maksudnya. Gitu. Ya tapi maksud gue gini. Lah, ngapain lo ikutin gua, kata gua gitu. Iya, masa ngomong dulu, gue lagi ini batal dong. Iya sih. Iya, lanjut, nggak masalah. Nggak masalah ya. Itu maksudnya. Ya kalau kalian ada mau bertanya, kalian bisa nggak usah ngapain gue jadi fatwa. Lu nanya ke gue yang jawab tar. Nggak. Berarti 2 rakaatnya itu lagi isya. Cuma kayak gue naik kan, pasti kadang nggak tahu dia lagi isya. Kan 3-2. Mana ada jama maghrib jadi 2. Maghrib tetap 3, 2 rakaatnya isya, lanjutin. Ya, nah ya itu mungkin begitu kali tapi masih berdekatan dengan setelah imam utama kan. Iya, mungkin begitu ya kan. Kalau misalnya kita dalam perjalanan kan kadang kita suka terlambat atau kita mungkin sholat bukan pas maghribnya gitu. Iya kan? Iya. Kan kalau misalnya kita pas lagi di tanah suci kan biasanya kita tuh pas azan kita udah standby rapi. Kalau kita di sini kan ada kerjanya, ada apanya, ada apa. Biasanya sebelum azan jarang banget kan. Tapi kita harus usahain bisa begitu tuh. Tepat waktu. Kan lebih bagus, pasti pahalanya beda dibanding sama yang akhir-akhir ini. Ya, insyaallah. Totalnya kan 99, berarti udah kekumpul 50-an. Nah, sekarang gue mau memanggil buat teman-teman semua untuk berpeluang untuk bisa bikin masjid atau mungkin Granov, ya, bisa. Boleh. Boleh manggil buat ngajak buat teman-teman. Iya. Tapi gue mau tanya dulu keluar dari mulut lo. Aduh. Lo akan ngambil di mana? Oke. Oh, bisa milih. Bisa milih. Cakep. Nanti gue tinggal gue tinggal bilangin, misalnya Derry mau di sini gitu. 400 jutaan Der, apa 400 juta nggak ada satu tayangan ini penghasilan lo Der? Nggak, lu gak usah nembak-nembak begitu. Iya, gue kan bisa sendiri, bisa juga bareng-bareng, boleh dong. Iya, tapi lu duduk sendiri, jangan dari kasih solusi, dari lu sendiri. Iya, insya Allah. Oke. Bareng-bareng dong kayak nggak ada kalau ngapain bareng-bareng, orang matiin sendiri-sendiri. Ini mati bareng-bareng. Bismillah. Ya, bismillah insyaallah. Nah kan gue seneng nih kalau gini kan gue didukung temen ya. Kan keren kalau begitu. Jadi besok nih tanggal 19 kita itu groundbreaking masjid pertama kita di Aceh Tamiang. Oh, yang baru kena musibah kemarin. Iya. Oh, Aceh gitu. Tamiang. Kita pertama kali besok nih masjid pertama insyaallah. Oke, sebenarnya gue ada 2 opsi sih. Oke, opsi pertama adalah yang memang mau menghidupi daerah-daerah yang mungkin secara subjektif dulu orang tua lahir di sana. Ya. Ibu itu dari Medan. Oke. Siregar kan mama. Oke. Papa itu dari Samarinda. Oke. Nah, itu yang pertama lagi dipikirkan dulu. Lu berarti kalau Medan berarti Sumatera Utara ya? Sumatera Utara sama Kalimantan Timur. Oke. Nah, itu kalau dari cerita narasi orang tua ingin menghidupi kampung halamannya. Kur, ini aku lagi podcast sama Mas Derry. Mas Derry antara mau di Sumatera Utara, sekitaran Medan, atau di Samarinda. Ya, nanti aku kirim nomor teleponnya, langsung tolong didata, akadnya dikirim ya. Assalamualaikum. Langsung akad. Kan baru dipikirin dulu mau yang mana, langsung jangan tembak-tembak. Ya akad aja dulu, abis itu ntar ada ituannya. Ntar kalau lu turun tangga lu lupa lagi. Udah tahu tempat lu naik tangga 3 lantai, naik tangga pakai lift kek. Loh, ini justru melatih otot betis kan olahraga, bagus. Iya, benar. Baru tangga pertama udah protes. Ini gak ada lift nih kayak butik gue. Tapi gue suka ini loh kayak ada wilayah-wilayah penghijauan ya. Maksudnya? Ada tanaman-tanaman. Oh, yeah. Tapi siapa yang ngurusin taman di sini? Ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Ada. Lo cari tahu. Kenapa? Lo ingetin sama dia. Maksudnya? Dia tugasnya itu kan nyiram pohon. Kalau sampai pohonnya mati, nanti dia ditanya di akhirat tuh, kenapa lo nyiara pohonnya mati? Jadi jangan sembarangan. Orang yang dikasih tugas untuk miara tanaman, dia harus benar-benar jaga. Karena pohon di bawah lo mati. Vertical garden coba lo lihat. Jadi itu masya Allah banget yang gue baca ya. Masya Allah banget orang yang ngurusin binatang, yang ngurusin pohon. Itu masya Allah kalau nanti dia disiksa kubur, disiksa neraka, kalau amalan dia kurang, itu dibantu tuh sama pohon-pohon itu. Masya Allah.
Coba cari kalau nggak percaya. Coba nanti kita buka ya. Tapi ngomong-ngomong, Kak Igun ini sekarang kan jadi spiritualisme ya. Fenomenal tanda kutip hijrah lah. Ini seserius ini pernah ada omongan nggak? Kayak misalnya jual agama loh. Enggak, aku mah nggak ada jual agama. Itu kayak gimana ngerespon orang-orang kayak seperti itu? Kan tiba-tiba tadi kan dari bangun masjid, cerita tentang vertical garden, makhluk hidup. Ya. Mereka tapi menjadi aku saksi. Aku nggak berbisnis. Dari apa yang aku omongin. Aku jual baju, itu aku jual karya bukan jual agama. Karena basicnya aku desainer. Oke. Aku desainer, pakai konsep. Setiap tahun konsepnya berubah. Jadi aku nggak pernah jualan agama di brand-brand aku. Gini, mungkin ada yang menganggap nggak melulu kayak misalnya ini air minum berkah, itu kan memang ketara banget. Yeah. Tapi ada juga yang secara personal brand, ujung-ujungnya sebenarnya jualan juga, cuma value diri gitu loh. Ya, sebenarnya kalau menurut aku gini ya, yang pertama kita itu kan kalau hidup pengennya ada perubahan dalam diri kita. Oh ya. Dan itu benar-benar terjadi sama diri gue. Gue tuh dulu bikin baju, rata-rata baju gue seksi. Iya. Dada rendah, punggung ngablak. Semenjak gue pulang haji, gaya rancangan gue tuh mostly jauh lebih sopan. Apa yang membuat begitu? Gue ngerasa nggak pantas aja perempuan digituin. Masya Allah. Gitu. Apakah semenjak gabung sama perbankan syariah yang bernama BCA Syariah? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan ke situ. Jadi kan gue kan karena memang brand ambassadornya BCA Syariah, nanti ujung-ujungnya gue membawa representatif. Kan gue nggak perlu juga gitu. Gue jadi brand ambassadornya BCA Syariah terus gue harus jaim-jaim yang kayak gitu-gitu, enggak. Tapi kan representatif, represent dari sebuah brand. Ya enggak, ya insya Allah mereka pilih gue ya mereka tahu gue seperti apa. Lagi pula kita capek kali kalau jadi orang pretending life gitu. Coba deh, orang yang pura-pura punya citra, punya apa, nanti dia lupa sama citranya, kebablasan. Lah gue kan begini, ngomong gue nggak berubah, cara gue penyampaiannya nggak berubah, gue nggak mendadak sontak. Coba lo tanya gue ngobrol, tanya. Nanya ya, gimana bisnis belakangan ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Yang enggak ya. Berjalan lancar, semua karena Allah. Bangun pagi saya desain, Masya Allah banget. Capek gak? Capek lah. Coba lu tanya lagi. Bisnis yang tadi. Ya, bisnis udah sejauh apa sekarang perjalanan? Seru, bisnis gue seru. Gue baru aja ngeluarin produk. Kemarin gue show. Produk apa? Tak. Gitu. Produk sangat. Bayar. Gitu, jadi gue tuh nggak mau jadi orang lain, Gue tuh nggak mau jadi orang lain gitu. Jadi ini gue Masya Allah ya, kayak misalnya contoh, kok Igun lo masih pakai tas sih? Pakai tas. Misalnya gue pakai tas Hermes gitu. Itu kan tas perempuan. Nah, ini menurut pemikiran gue, tas itu memang ada kelaminnya. Iya kan bentuknya kalau buat cewek jadinya kayak gue. Mana kan? Coba tasnya mana? Coba lo lihat. Coba lo lihat pemain bola, searching. Pemain bola nih sekarang nih lagi pada lomba. Lo lihat dia pada pakai tas apa? Nggak, masa tas perempuan? Lo lihat. Masa sih? Coba lo lihat. Enggak, Ronaldo pakai tas perempuan nggak mungkin lah. Ya jangan begini, bukan yang di FIFA. Mana tuh tas sport FIFA. Mana coba style pemain bola. Tuh. Kok pakai gitu sih? Lihat. Style. Ini Halan banget pakai Halan. Style. Lo ngerti style nggak? Tahu style cuma. Nah, itu yang harus kita hargain, bro. Coba. Nggak tadi Halan. Turunin aja ke bawah. Nih yang kata dia kan istilahnya Messi. Tuh Messi. Kenapa Anda puas banget? Iya keren. Tuh. Tapi emang ini unisex kali ya. Wawasan tuh harus. Iya enggak bisa kita tuh mengotak-ngotakan kayak. Tapi ini masih laki. Ya iya. Ya maksudnya kan yang gue pikir yang cewek banget. Ada siapa pakai tas lempang warna hijau, lucu banget. Siapa? Coba pemain bola lagi.
Tulis aja pemain bola pakai tas Hermes selempang. Gitu, masa gitu jarinya. Ya Allah, gue tuh kayak orang pemarah ya. Iya, kayak iya. kurang, makanya masjid Haji gue Igun nggak Asabar. boleh, Asabar. Anda punya masjid Asabar Ya Allah, 159 Asabar. di Papua pegunungan. Ya Allah. Anda nggak boleh begitu. Sumatera Utara. Langsung Iya. Padahal baru mau didiskusiin ya. Iya, jangan kebanyakan diskusi deh. Ntar malah nggak jadi. Oh ini. Oh Markus Thuram tuh anaknya Lilian Thuram ya? Bukan? Iya. Thuram juga kan sama. Tuh. AI gak sih? Enggak AI beneran. Kok ada rantai-rantai kalingkongguan gitu? Iya. Itu mereknya Hermes. Itu Chanel. Chanel. Oh, ya mungkin silakan aja ya. Iya silakan Kan aja. balik lagi Ya kan kalau makanya kalau tas itu kan beli bila mampu. Kalau mampu ya pakai, kalau enggak ya jangan. Cuma kalau kita lihat dari perubahannya Kak Igun kan kita bahas style ya, udah banyak berubah ya. Maksudnya kan semenjak haji, Masya Allah ya. Kalau aku sekarang lebih happy pakai baju tangan pendek. Biar kelihatan gelang emasnya. Enggak, Itu supaya apa? iya ini Emas. gelang. Supaya kalau wudhu bisa sampai Oh sini. sini. Kan bisa Kalau pakai kaos gitu ntar kan suka lecek. Iya benar. gitu. Ini kayak gini nih. Nah kalau ini nih kan memang harta-harta kemarin sebelum haji. Emang laki boleh pakai emas? Ya nggak apa-apa kalau gue mah masih pakai. Kan nggak boleh. Ya nggak boleh, ya pelan-pelan aja. Karena ini kan sisa-sisa kemarin. Kalau buat butuh masjid kan bisa jual emasnya. Belum kejual itu. Mana? Mau dijual? Mau nantangin gue suruh jual ini? Gue tahu dia nggak bisa ditantang. Emang boleh kata Ustadz? Kan katanya. Iya nanyanya jangan ustadz yang saklek. Lo kenapa nyari fatwanya milih-milih? Kenapa nyari dalil milih-milih lo? Nyari dalil milih-milih yang Ya cocok kan- sama hati. ya kan Apaan? gini, Dalil maksudnya- itu dari Rasulullah iya, SAW gitu iya, loh. maksudnya kan gini, ya kan segala sesuatu itu kita jangan kaget, pelan-pelan aja. Iya pelan-pelan. Berarti nanti akan suatu saat akan Iya, suatu meninggalkan saat, emas. suatu Yang saat. dipakai bukan yang disimpan ya. Oh, iya suatu saat, karena kan kalau gue tuh dulu sukanya beli sesuatu yang gue pakai. Cuma kan emas bisa diinvest. Tapi ada yang yang udah gue jual-jual ada. Emas. Kayak kalung. Sekarang Dulu udah kan apa gue tuh suka banget pakai kalung. Sekarang paling ada tuh. Nggak ada. Coba cek. Nggak ada. Oh iya. Lu nggak ngelihat apa gimana sih? Enggak kan takutnya ketutup. Gue dulu suka banget pakai kalung. Jadi kemarin kalung-kalung tuh udah gue jual-jualin. Berarti efek haji itu baru berasa sekarang. Padahal kan gue sering ketemu mutoif-mutoif yang ada di Mekah Madinah. Sering banget juga bawa Kak Igun yang umroh cuma 2 hari langsung balik. Itu kan sebenarnya umroh udah lama kan. Tapi kenapa efeknya tuh bener-bener tanda kutip hijrah jadi lebih baik itu Gue sekarang? tuh kayak gini ya. Tahu nggak kayak misalnya wordsnya tuh kalau kita melakukan sesuatu tuh ada kata gue dapat banget nih. Gitu. Ya mungkin berasa dapatnya itu ya baru sekarang. Orang ada yang setiap tahun haji udah puluhan tahun juga tabiatnya nggak berubah-berubah juga ada. Iya. Iya kan? Taufik Hidayah. Jadi kan nggak jaminan juga orang mau haji setiap tahun. Lo mau apa setiap tahun kalau dia belum tergerak hatinya untuk bisa berubah. Tahu nggak kalau udah Tahu. haji berarti kan belum. Kan udah haji kan berarti tahu tentang benda-benda agama ya. Ya. Dari agama ini butuh tanda kutip ya, bukan agamanya, tapi di diri kitanya untuk menyempurnakan agama. Makanya ada istilahnya half din. Ya. Menyempurnakan. Itu biasanya lewat pernikahan untuk menyempurnakan agama, setengah agama, separuh agama gitu ya. Kayak gue kapan rencana mau nikah? Kalau ini pertanyaan yang aku suka. Ais. Ya, ini pertanyaan yang aku suka. Ibadah soalnya. Iya, ibadah. Sunnah, Jadi senang banget. Gue juga mau untuk bisa menyempurnakan ibadah. Ya. Tapi gue itu nggak mau menikah tanpa ada rasa cinta. Jadi maksud gue begini. Gue lebih baik mempertanggungjawabkan apa yang gue lakuin ke Allah daripada gue main ketemu jebret, ayo nikah. Woi gue nikah gitu. Sedangkan gue dengan rumah tangga gue nggak bisa bahagia. Terus maksudnya mau pacaran dulu emang boleh? Ya mungkin bukan pacaran gitu, tapi setidaknya gue akan menikah dengan orang yang memang cocok buat gue. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya karena pertama mungkin dari bisa ngikutin ritme profesi, bisa berkomunikasi baik gitu. Karena maksud gue gini, gue udah terlanjur jadi orang modern. Jadi
Orang gue aja dulu bisa nggak punya agama kok. Oh ya. Gue dulu semua agama gue pelajarin. Gue kemana. Sampai akhirnya kan gue memutuskan, oke, Islam pilihan gue. Apa tuh alasannya? Ya nggak ada alasannya, tapi akhirnya itu sebuah keputusan. Karena Islam itu kan bukan agama yang lo pilih awalnya kan? Itu kan karena lo lahir sebagai Islam. Betul gak? Karena orang tua kita Islam. Karena orang tua lo Islam. Kalau lo terlahir dari orang agama lain, gimana? Ya takdirnya begitu. Nah, iya kan? Tapi kan mencari ya. Mencari. Tapi kan lo bersyukurnya, lo dari kecil dikasih pendidikan agama di rumah. Kalau gue nggak dapat pendidikan agama di rumah. Gue nggak menyalahkan orang tua gue. Ya karena orang tua gue sibuk, karena orang tua gue mungkin pelajaran agamanya juga nggak bagus gitu. Tapi akhirnya dengan kesadaran gue mencari agama yang pengen gue dapetin. Dan sekarang gue ketemu Islam. Mulai kapan sih waktu itu percayanya dengan Islam gitu maksudnya? Setelah yang benar-benar gue ngejalanin? Iya. Ya 2 tahun terakhir. 2 tahun deh. Iya. Baru-baru ini. Dan alhamdulillah masih gue sehat. Dan gue kembali ke Islam bukan dalam kondisi gue bangkrut. Bukan kondisi gue pasca bercerai. Bukan kondisi gue sakit hati. Bukan kondisi gue jatuh. Tapi gue kembali di saat gue lagi baik-baik aja. Jarang loh. Oke. Terus ada stigmanya misalnya, bentar deh. Keluarga besar ada yang non Islam. Ada Pasti ada kan? Macam-macam. Nah, makanya gue tuh bilang waktu itu sama istri gue, ini kita udah mau punya anak nih. Yuk kita bener yuk. Masa kita mau gini-gini aja? Itu cerita lo ya? Gue coba telusuri. Kok kayaknya ada rahasia pribadi dibongkar di sini ya? Emang boleh dibuka di sini ya? Emang boleh dibuka di sini ya? Makanya lo menikmati, kan lo kan menikmati sebuah proses kan? Iya. Menurut gue, di saat kita berproses, itu kita harus menikmati proses itu. 2 tahun akhirnya pernah dapat stigma gini nggak dari keluarga non Muslim? Islam itu kan agama orang-orang miskin. Makanya gue gak mau jadi miskin. Gimana cara meng-counter itu semua? Balik lagi ke ayat tadi. Kerja, lanjutin. Dan fair ya. Dan gue tuh dari SMA gak mau miskin. Keren mindsetnya. Gue dari SMA, gue mau punya uang sendiri. Lu uang jajan dari orang tua berapa sih, Beb? Gue SMP aja uang jajan gue $15 gue di Rusia. Kurang. Gue jualan kue. Gue ikut nari keliling Rusia, ikut sanggar. Supaya apa? Gue punya duit. Karena gue suka style, suka fashion, gue suka makan enak. Ya gue cari uang sendiri. Dari SMA gue udah cari uang sendiri. SMA gaji gue 750.000 rupiah. Kan gue percik perguruan Cikini. Oh iya. Awalnya gue SMA kelas 1 gue naik bus M36 dari depan rumah sampai ujung Trakindo. Gue naik P19 gerah. Makanya gue kerja supaya gue bisa sekolah naik taksi. Keren. Pulang naik taksi, pulang sekolah, gue bawa baju, gue kerja di butik. Ya gaji gue 750.000. Kerja sama saudara. Ntar dia gaji, ntar dia enggak, namanya sama saudara ya suka-suka dia. Ingat dia ya kan. Tahu. Bener nggak? Tahu. Jadi kita kerja terus. Makanya kalau misalnya sekarang gue cuman hanya lulusan SMA, ya tapi gue bersyukur. Gue bisa bayar orang S1, gue bisa bayar orang S3. Wih keren. Nih tolong dicatat tim saya mana. Selain Kak Igun ini kan memang aktif banget di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Yang tentunya Ketum Kawendra kan tahu. Abis ini masukin dong. Gue itu ada jabatannya loh di Ekraf. Perlu disebut. Apa namanya? Gue Dewan Pakar. Wankar. Pernah ngumpul? Enggak. Anda harusnya berbagi sama teman-teman yang baru memulai dong. Catat lagi dong. Saya kan alhamdulillah juga ya diamanahin ketua komite bidang informasi dan komunikasi publik di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah di pusat. Ketum Pak Roslani, tolong masukin beliau juga. Bagus sih. Gimana caranya marbot masjid, pengurus masjid punya bisnis. Karena
salah satu tujuan masyarakat ekonomi syariah sebelumnya kan ketumnya kan Pak Erick Thohir, Dewan Pembinanya kan yang Jakarta kan Pak Sandiaga Uno, sekarang ketua umumnya Pak Rosan Roslani. Nah, hidup ekonomi syariah tumbuh dari masjid ke masjid. Nah itu cocok banget, nanti boleh sharing-sharing juga tuh. Ya, boleh lo temenin gue tapi jangan langsung sendiri. Iya bareng. Iya. Di komite saya aja nantinya. Ya udah. Ya boleh ya. Cakep, mantep nih masyarakat ekonomi syariah. Deal ya, Pak Rosan ketum udah deal. Ivan Gunawan langsung masuk. Buat SK baru sama buat notaris semua di data langsung masukin. Nanti itu kalau kayak gitu sosial kan? Sosial. Nggak ada gajinya. Sosial. Ya udah. Kalau sosial gue mau. Masya Allah. Sekarang buka data terbaru. Data terbaru. Yang belum ada slotnya. Teman-teman bisa pilih. Saya mengajak buat teman-teman pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Jadi ini gue ada linknya. Nanti gini ada. aja. Buka aja. Buka. Udah itu jadi belum? Enggak, update terbaru yang belum ada kan bisa kelihatan tuh. Ya karena kan ini kan aku udah kirim ke kamu. Karena itu kan nanti tuh bakal ada kayak begini nih. Mana sih? Emang kirim ya? Kurniawan. Gue nggak pernah slow respon kok balas WA. Coba. Mana sih? Nih nanti tuh bakal ada link begini nih. Oh iya benar. Tunggu, nanti tuh ada link begini. Mana sih? Kirimin. Nah coba, dah. Nanti tuh ada link begitu tuh. Oke, ini saya kirim ke siapa? Tuh, nanti ada begini nih. Coba buka. Nah, nanti ini juga ada di aplikasi Bisya BCA Syariah. Oh. Jadi di aplikasi Bisya tuh ketahuan dana yang udah masuk berapa. Oh, oke. Itu jadi transparan. Nah, ini. Nah, kayak kelihatan gini, tuh. Ini nanti... slot yang masih bisa, teman-teman perhatikan di layar ya. Ini slot yang masih bisa diisi. Bener gak? Iya. Dari nama masjidnya boleh nama kita atau harus nggak ngikutin? Bisa. Namanya tahu nggak judulnya 99 Masjid Asmaul Husna? Masa mau nama lu sendiri? Nanya doang, memastikan. Ya nggak bisa. Udah jangan yang aneh-aneh. Ntar orang mau jadi pengen yang lain aneh-aneh. Ya udah kan mastiin doang. Ya, okay. Sabar. Ya Allah. Anda punya masjid di mana? Anda punya masjid di mana? Afrika. Papua. Nah, namanya? Ya. Namanya As-Sabar. Nah, sabar ya, tenang. Coba kita lihat. Nah ini, nama-namanya bu, masya Allah. Wah seru nih. Ar-Rozak. Kemarin gue ingat Al-Karim udah ada. Ya rezeki dong, Ar-Rozak. Iya dong. Kan nama anak gue Abdur Rozak. Yang anak ketiga tuh ada Ar-Rozak. Coba. Al-Mu'min. Iya, ya bisa. Ini berarti slotnya masih available ya? Enggak, ini karena belum ini kan masih link yang belum jadi. Jadi nanti tuh ke linknya udah jadi, itu nanti ke update produksian, dana yang masuk, itu semua ada di sini. Loh, ini sebentar deh, Kak Igun. Ini kan berarti ada nama-nama masjidnya dan ada nama-nama wilayahnya. Ya, berarti harus udah ngikut nama wilayahnya, udah termasuk nama masjidnya. Jadi bisa di custom juga. Jadi misalnya kayak di daerah misalnya contoh di Gorontalo kita tadinya naruh ada di mana gitu. Nah, itu bisa digeser titiknya. Kayak gitu, kurang lebihnya gitu. Buat teman-teman mau ikutan bareng sama saya di sini. Muncrat gue. Nih, di sini nih ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ikutan, yuk kita bareng-bareng. Termasuk siapa tahu nanti bareng sama kasih solusi, detailnya ada di bawah, kita cari 400 juta. Ya. Orang masjid pertama. Boleh 2 masjid, boleh 3 masjid gak? Boleh. Tiba-tiba banyak. Kemarin ada yang langsung 3 masjid ada. Nah, yuk minimal 400 juta teman-teman. Kita coba mengamalkan. Iya, kita coba mengamalkan investasi yang nggak pernah rugi. Investasi duniawi itu bisa rugi. Oke, kita nginvest. Tapi investasi yang nggak pernah rugi adalah ketika menaruh duit Anda di atas langit. Tapi ini juga harus kita garis bawahi ya. Jadi jangan kalian pikir bahwa sedekah masjid ini harus langsung 400 juta, 100 juta, 300 juta. Bareng-bareng aja, kecil-kecil aja. Seikhlasnya aja. Iya betul. Lo mau sekali ikutan, lo mau transfer 1.000 rupiah, 10.000 rupiah. Itu kalau keikhlasan lo lebih ikhlas dari apa yang gue lakuin, ya insya Allah itu lebih tembus langit, say. Mungkin di dunia rumah kita kecil, teman-teman. Nah. Tapi sesuai dengan janjinya Rasulullah SAW ketika kita membangunkan rumah Allah, nanti berupa ganjarannya adalah kita akan dibangunkan istana di surga. Jadi jangan mikir kayak misalnya, ntar aja deh gue sedekah masjid, gue belum punya nih gitu. Lu bayangin misalnya lu punya uang di dompet lu tinggal 1 juta. Kalau lo ikhlas kasih ke seseorang lain 200 juta, 100 berapa gitu kan? Itu kan wow banget. Iya. Ya teman-teman, ini peluang banget loh. Kapan lagi kita bisa punya masjid teman-teman semua, dan insya Allah kita bisa. Gua kemarin juga habis posting nih, ada kata-kata bagus. Apa di IG?
Belajarlah untuk memudahkan hidup orang lain. One day kamu akan merasakan hidupmu dipermudah dari segala arah. Cocok nih sama dalil sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tuh. Oh ini dia nih. Wah, ada yang komen terbukti katanya. Dipermudah hidup kita. Wah, Masya Allah. Jadi Nanti bisa tuh, langsung aja cek ya. Jadi gue tuh suka tahu-tahu dapat kata-kata gitu loh. Gue tuh seneng. Saya sering nge-like juga postingan Anda. Nih, itu masuk lagi nih. Kalau kita nolongin orang, jangan diingat. Tapi kalau kita ditolongin orang, harus diingat. Ini kata-kata mutiara atau pepatah Arab atau dalil? Enggak, gue dapat aja. Ada lagi tuh yang bagus tuh. Tadi tengah-tengah tuh. Nah. Nih, coba kita lihat. Jangan malas sholat kawan, karena dunia ini serba tiba-tiba. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba mati. Banyak loh, Der. Iya. Banyak loh orang-orang yang gue kenal yang tadinya kaya raya. Sekarang dalam kondisi yang susah. Ya. Jadi makanya ternyata emang bener apa yang kita punya itu nggak semuanya milik kita loh. Oh iya. Ya kan. Jadi pas di saat kita ada tuh kita nggak bisa kita berbangga hati bahwa ini punya kita. Ya nggak. Dan masjid ini nanti termasuk begitu udah dibangun dan direnovasi, maintenance-nya itu juga termasuk bagian dari program. Ya karena program ini akan terus berjalan. Nanti. Jadi nanti itu ke depannya Ustadz Fatih itu akan Cinta Quran Foundation itu punya kampus. Kampus ada tahfiz, ada pokoknya mereka yang sekolah sarjana keagamaan lah gitu kurang lebih. Jadi nanti mereka akan dipulangkan ke daerah-daerah tempat asalnya untuk mengajar di sana, untuk jadi ustadz di sana. Oh bagus nih. Jadi artinya mereka juga lebih kondusif ngajarnya. Iya. Karena mereka ilmunya bukan ilmu suara burung, memang ilmu belajar dan mereka lulus gitu. Dan kalau kondisi masjidnya belum kondusif ya dakwah akan sulit juga nyampe. Boro-boro orang mau daftar misalnya buat belajar Quran, tahfidz apa segala macamnya gara-gara nggak nyaman kan kondisi masjidnya apa segala macamnya gitu. Betul. Loh, belajar ngajinya. Tapi dengan kondisi sudah direnov programnya Ivan Gunawan ya. Nah akhirnya orang juga jadi lebih semangat lagi buat ngaji. Terus kalau lihat kondisi-kondisi masjid yang di sekitar seperti apa Kak Igun? Kayak misalnya di mall kadang kan suka diskriminatif. Nah kemarin tuh aku pas lagi di Dubai aku sempat posting di Dubai Mall itu masjidnya tuh cakep banget Beb. Oke, mana coba lihat. Lo tau nggak abis tempat wudhu, abis wudhu kita di situ ada anduk kecil sama tisu. Jadi ternyata supaya masjid itu tidak bau, kita itu abis wudhu dielap airnya. Supaya kita nggak bau kaki, nggak bau tangan, nggak bau badan. Lu bayangin nggak? Lu misalnya habis ngerokok, tangan lu bau rokok dong. Bau. Terus lo wudhu kan lu nggak pakai sabun. Ya ini bau rokok itu yang nempel di sejadah kan? Oh iya. Netes-netes ya? Iya. Oh ini ya? Masya Allah. Ini ada slide nih, coba di slide. Ini mall? Ini mall, Dubai Mall. Seserius itu ya? Sekeren itu, bukan mall kecil. Ini musolanya kecil, ya kurang lebih 50 orang lah bisa sholat. Tapi masuk kayak loker-loker gitu. Masuk kamar mandinya juga. Bukan kalau kita kan tiap di mall atau di musola kita bawaannya kalau mau habis wudhu bawaannya kita takut ngejengkang. Licin. Iya kan? Antara licin air sama licin lumut. Gak ada bedanya. Gua makanya gue tuh makanya di masjid gua ya Allah gua bawel udah kayak ibu tiri. Kenapa? Gua tuh gak mau lantai basah, gua gak mau kamar mandi basah. Jadi itu harus bener-bener bersih. Ini terbukti loh. Jadi waktu kemarin kita meeting. Kapan kita itu ya? Iya. Kita ke masjid aku ya. Boleh. Cobain ya. Kamu kasih kayak motivasi buat anak-anak tahfiz. Kita bikin ngobrol, sharing. Boleh. Ya? Yang di Papua. Yang di Pondok Cabe. Oh, yang Pondok Cabe. Boleh. Nanti kita sana ya. Ya, bener ya. Papua belum jadi. Ya, kan kita pengen tahu. Iya. Jadinya berapa lama renovnya? Kurang lebih ya insya Allah per masjid ini kita 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi ini termasuk
50-an ya, 40-an sisanya ya. Iya. Itu nanti semuanya akan sama kira-kira pembangunan renovnya 4 sampai 5 dan bulan. bangunan itu beda-beda. Bangunannya beda-beda, bukan serempak sama. Jadi sesuaikan sama wilayah-wilayahnya. Iya lucu banget. Lucu banget. Oke. Pokoknya modern deh. Boleh. Minimal yang Pondok Cabe dulu ya, kita kesana ya. Pondok Cabe main please. Iya. Please. Dan waktu itu, nih gue mau cerita nih guys. Jadi kemarin kita meeting di butik mewahnya Ivan Gunawan tuh di Kemang di Jakarta Selatan. Yoi. Yang mahal pinggir banget. Jalan. Betul. Oh, nggak boleh kurang ya. Iya, ada pelangnya. Lo kalau nyasar kebangetan. Iya benar. Nah itu masjid atau musola ya di gedung, jadi tuh kayak plaza ya kayaknya ya, kayak gedung plaza, gitu besar di depan lah gitu ya. Terus itu ada musolanya. Sebelumnya konon itu musolanya maaf ya parah. Tapi seorang Igun ini ngelihat bahwa nggak bisa ngeliat seperti itu, akhirnya dikarpetin dikasih kipas angin, dikasih pengharum. Nggak ada. Oh begitu ya. Orang kalau sholatnya panas kan bawaannya cepet-cepet aja. Ya. Iya kan, nggak nikmat. Ya Allah, sholat tuh paling enak tuh dingin, wangi. Pernah nggak sholat tahan napas pas lagi sujud? Benar. Pernah nggak lo? Pernah. Jujur aja lo. Pernah. Gue udah bilang pernah. Pernah nggak lo abis lagi sholat jidat lo lecet gara-gara karpetnya gompel? Pasir ya. Pasir bisa, karpetnya udah gompel. Pernah nggak lo? Pernah. Pernah nggak lo sholat di karpet yang kena begini nih? Ya Allah enaknya, ya Allah sampai merinding. Pernah nggak? Ya, yang bisa kita sujud lama. Gimana kita sholat mau sujud lama orang bawa kaki? Iya benar. Basah lembab. Tahan napas deh kita. Iya benar. Hah? Iya benar. Lu pernah gak? Iya pernah. Nah, gue udah bilang pernah. Nah, iya pernah. Itu lu pernah nggak sholat lu ngeliatin ada sarang laba-laba? Lu jadi kayak pin cepet-cepet geli. Di pinggir-pinggiran ada laba-laba. Pernah nggak? Nggak ada laba-laba. Ya. Emang ada laba-laba. Ntar gue foto-fotoin ya. Nggak usah. Nggak laba-laba. Ya. Kalau bawa kaki iya. Cuma kalau laba-laba masa malah ada salah satu mall yang di masjidnya tuh nggak ada karpetnya. Hah, lantai? Iya, karena takutnya bau kali ya. Jadi kalau itu ya jidat langsung ke jidat. Oh, ada bercak-bercak kaki. Iya, langsung ke jidat. Di ini kita langsung ke ubin. Langsung ke ubin. Oh itu tuh. Gitu. Tapi ada juga kita nggak boleh nggak menghargai. Banyak juga mall-mall di Indonesia yang musolanya tuh bagus. Plaza Senayan bagus. Iya. Ada dia baru Plaza Senayan bagus. Senayan City gue suka. Gancit. Pondok Indah Mall PIM 3 bagus, gue suka. Oh iya. Jadi gue patok ini nih, gue tag. Misalnya gue di sini. Gue sholatnya di sini. Berarti GI gue sholat di sini. Grand Indonesia tadi jarang ke GI. Belum pernah aku sholat di GI. Bintaro Plaza berarti nggak bagus. Belum pernah ke Bintaro Plaza. Gue ngomong yang karena gue sering aja. Ada nggak mall besar? Ini paradoks nih. Mall besar bagus tapi masjidnya parah. Gak boleh Der ngomongin masjid orang disebut nama terus dia jelek. Jangan, gak bagus Deri. Astagfirullahaladzim. Gue jadi kena loh, parah banget ya emang, suka ngebalik-balikin. Gak boleh gitu. Gak usah sebut. Pernah gak lu abis wudhu ngejengkang jatuh? Enggak. Emang lu pernah? Pernah. Puas banget ya. Pernah gue. Oh Allah, sampai gitu. Untung gue kan dulunya penari balet, jadi gue stabil. Enggak, itu di mall besar bukan? Mall besar Deri. Ya Allah ya mall Gusti. Mall besar udah bagus Kak Igun. Mall besar udah bagus sekarang. Cuma memang agak masih kadang bawa kaki. Gue terus terang. Cuma ada satu mall nih kalau abis wudhu lo keluar dari wudhunya ada karpetnya. Karpetnya kayak tinta lo mau cap jempol. Lo tahu nggak kalau udah gituin kaki lo rembes. Lo kalau 5 waktu di situ lo kaki lo kutu air. Itulah. Tapi semoga kita omongin gini pada bebenah ya. Iya. Ini nggak masuk diskriminatif teman-teman. Bebenah ya. Tapi kita kadang malu. Nih negeri ini mayoritas Muslim. Tapi sedihnya adalah ya oknum ya. Kita nggak bilang semua ya. Tapi untuk tempat ibadah agama kita sendiri ini di luar dari tempat mall, brand-brand besar itu malah terlalu mojok, nyempil. Itu yang jauh, itu yang basement kadang di pojok. Sama sebenarnya kalau tempat wudhu deket sama tempat kencing berdiri, kayaknya ya, juga nggak disaranin deh. Karena takutnya ya kan namanya anak cowok kalau kencing suka
kemana-mana kan Der. Iya. Takutnya tuh bekas kencingnya kena lantainya itu juga. Iya, dan juga saranin ini buat ya masjid-masjid yang ada di tempat-tempat sarana umum ya. Jangan langsung karpet gitu loh. Ada juga yang tempat wudunya langsung karpet, langsung masuk ke karpet musolanya. Itu dia kalau di Dubai dia gitu masuk loh. gini. Dia masuk, dia naruh loker. Dia belok ke sini, itu tempat wudu. Nah, lantainya itu juga bukan lantai langsung ubin. Iya, pakai lantai yang tajam-tajam yang buat ke refleksi kaki, enak. Jadi air itu aliran ke bawah. Alirannya ke bawah. Iya. Abis itu kasih tisu. Nah, kalau kita di sini abis begini tisunya pada di lantai. Sabar. Nggak ada kemampuan untuk masukin ke tempat sampah. Bisa udahan aja nggak ini podcastnya? Kita tunggu ya. Buruan teman-teman. 99 masjid. Ya, napas emosi. Iya benar. Sebelum sabar. Ayo teman-teman, aku mau ngajak sekali lagi. Bismillah, ini kebaikan buat kita bersama. Sekali lagi, bersedekahlah karena Allah. Jangan nunda-nunda. Berapapun yang kita punya, keikhlasan kita, ayo ikut sama-sama. Masjid ini bukan masjid punya Ivan Gunawan, tapi untuk kita semuanya. Kita tunggu teman-teman. 99 masjid, Asmaul Husna, dari Sabang sampai Merauke. Saran saya, cek aja di bawah ini, linknya di deskripsi, atau enggak pakai aplikasi lihat Instagram saya, lihat Instagram Cinta Quran Foundation. Nah, bisa pilih. Saya mengajak buat teman-teman semua, yuk kita kolaborasi, patungan bareng-bareng. Bismillah. Kita udah saatnya pengen punya masjid nih teman-teman bareng-bareng. Jadi terserah mau 10.000, mau 100.000, 200.000, total minimal 400 juta per masjidnya. Ya. Apakah lewat aplikasi BCA Syariah? Bisa lewat situ ya? Lewat aplikasi Bisya. Yes. BSYA, Bisya ngomongnya. Betul. Jadi Bisya itu kelihatan update-nya mana yang, tapi itu ini nggak lifetime nggak? Lifetime, makanya itu nanti akan uang yang masuk itu akan terus. Jadi nanti di aplikasi Bisya itu ada subnya itu Masjid 99. Jadi tinggal diklik di situ. Oh, langsung ada. Jadi kan kalau di BCA Syariah itu lo mau sedekah ada. Ya kan, lo mau apa ada. Semuanya ada di situ, ada ini-iniannya. Kalau boleh tahu dibayar berapa Anda sama BCA Syariah? Enggak semua itu dinilai dengan uang, Ferry. Assalamualaikum, terima kasih sudah nonton tayangan ini ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.